akan upaya untuk selalu melakukan penyegaran, refreshment, refreshing pemahaman kita terhadap din kita, terhadap agama kita, terhadap tuntunan keagamaan yang perlu kita perhatikan terus-menerus dari waktu ke waktu dalam kegiatan harian kita. Maka yang dikaji ya berbagai masalah, ada masalah yang bersifat ibadah rutin, ibadah mahdhah seperti pagi hari ini, dan juga Selasa yang lalu kita bicara tentang tuntunan sholat ya. Tapi kadang-kadang juga kita berbicara bidang akidah, bidang akhlak, bidang muamalah, seperti kita pernah membahas tentang bagaimana tata kelola sebuah organisasi menurut pandangan Islam, menurut fatwa atau putusan tarjih kita. Nah, jadi semuanya aktivitas hidup kita ini kita kembalikan kepada tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah, tuntunan dinul Islam kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita akan membahas atau mengkaji fatwa tarjih karena adanya satu pertanyaan dari warga Muhammadiyah atau umat Islam yang melakukan istifta, meminta fatwa. Karena ada yang istifta untuk meminta fatwa, maka majelis tarjih memberikan fatwa. Nah, fatwa ini tentu tidak hanya bermanfaat bagi yang bertanya atau yang melakukan istifta saja, tapi juga bisa bermanfaat bagi umat Islam yang lainnya, warga Muhammadiyah yang lainnya. Nah, ini istiftahnya atau permintaan fatwanya atau pertanyaannya adalah bagaimana tentang azan iqamah untuk sholat sendirian. Apakah kalau kita sholat sendiri, misalnya kita tidak bisa hadir ke masjid untuk sholat berjamaah karena sesuatu hal, mungkin karena sakit, mungkin karena sebab-sebab yang lain, sehingga kita tidak bisa sholat berjamaah bersama umat Islam yang lainnya di masjid kita. Maka kemudian kita sholat sendiri. Apakah ketika sholat sendirian itu juga dituntunkan atau disunnahkan atau disyariatkan untuk melakukan azan dan iqamah? Nah, di dalam memberikan fatwa atau memberikan jawaban terhadap pertanyaan tersebut, majelis tarjih mengutip beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Nasa'i dari Uqbah bin Amir. Hadisnya berbunyi, an Uqbata ibni Amir qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ya'jabu rabbukum min ra'i ghanamin fi ra'si syadhiyatin bihablin yu'adzinu bis salati wa yusalli fayaqulullahu azza wa jalla unzuru ila abdi hadza yu'adzinu wa yuqimus shalah yakhafu minni faqad ghafartu li abdi wa adkhaltuhu al jannata. Jadi ini hadis Uqbah bin Amir yang diriwayatkan tadi oleh Ahmad, Abu Dawud, dan Nasa'i. Terjemahnya,
Diriwayatkan dari Uqbah bin Amir, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Tuhanmu, yaitu Allah Azza wa Jalla, kagum terharu terhadap seorang penggembala domba di sebuah kaki bukit yang dia menyerukan azan untuk sholat. Kemudian ia sholat. Allah Azza wa Jalla berfirman, Allah Azza wa Jalla mengatakan, lihatlah kepada hambaku itu. Dia menyerukan azan dan iqamah ketika akan sholat. Ia takut kepadaku, telah kuampuni dosa hambaku itu, dan kumasukkan dia ke dalam surga. Ini hadis yang pertama yang dikutip oleh Majelis Tarjih untuk memberikan fatwa. Ada hadis berikutnya yang kedua, yaitu hadis riwayat Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dikatakan dalam hadis itu, fa'idha kunta fi ghanamika au badiyatika fa'adzanta bis salati farfa' sautaka bin nida fa innahu la yasma'u mada sautil muazzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahidalahu yaumal qiyamah. Rawahul Bukhari an Abi Sa'id Al-Khudri. Artinya, jika berada di tempat penggembalaan atau di padang belantara, kemudian kamu menyerukan azan untuk sholat, maka keraskanlah suara azanmu itu, sekalipun sesungguhnya sejauh suara orang yang azan tidak didengar. Artinya memang dia sendirian, jauh dari orang, meskipun suara azan itu tidak didengar. Didengar oleh siapa? Tidak didengar oleh jinnun, oleh jin saja nggak dengar. Wala insun, manusia juga nggak dengar. Wala syai'un, atau sesuatu apapun. Karena memang dia betul-betul sendirian, hanya dengan gembalaannya saja. Ketika akan sholat, mengumandangkan azan, kemudian iqamat, dan kemudian dia sholat, maka yang seperti itu Allah katakan, illa syahidalahu yaumal qiyamah, kecuali segala sesuatu yang tidak mendengar tadi akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Artinya binatang-binatang gembalaannya, rumput-rumput yang ada di sekitarnya, makhluk-makhluk yang lainnya akan menjadi saksi pada hari kiamat. Jadi azannya itu disaksikan, sholatnya juga disaksikan dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang ketiga dari Imam An-Nasa'i, riwayat Imam An-Nasa'i dari Salman Al-Farisi, seorang sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis Salman dikatakan, idza kana ar-rajulu fi ayyi kafrin fatawaddo'a fa illam yajidil ma'a tayammama summa yunadi bis sholati summa yuqimuha wa yusalliha illa umma min junudillahi soffa. Di kata Salman, ya,
apabila seorang berada di satu tempat manapun di bumi ini yang sunyi dan tanpa penghuni, kemudian orang itu berwudu, dan jika tidak mendapatkan air dia bertayamum, kemudian dia menyerukan panggilan untuk melakukan sholat, yaitu azan, wa yuqimu, kemudian beriqamah, melakukan iqamat, wa yusolli, dan dia sholat, tidak lain ia adalah sebagai komandan tentara-tentara yang sedang berbaris dengan rapi. Artinya, meskipun dia itu sendirian, dia berwudu, kemudian berazan dan beriqamah, maka seolah-olah menurut hadis An-Nasai ini dia adalah seorang yang menjadi imam, memimpin barisan-barisan dari tentara-tentara Allah. Nah, jadi begitu hadis, ketika hadis tersebut menunjukkan adanya orang atau tuntunan untuk melakukan azan dan iqamat meskipun dia sholat sendiri. Nah, bagaimana fatwa tarjih? Tarjih berpendapat dengan kesimpulan yang disampaikan oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Autor, kitab fikih Nailul Autor juz 2, bahwa hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa azan dan iqamah disyariatkan kepada orang yang sholat meskipun dia sholat sendirian. Bahkan di hadis yang ketiga tadi, orang yang sholat sendirian di tempat yang sunyi, dia berazan dan beriqamah setelah berwudu atau bertayamum, kemudian azan dan iqamah, kemudian sholat, maka seolah-olah dia menjadi seorang imam, pemimpin, komandan atas barisan-barisan yang rapi dari tentara-tentara Allah dalam sholat berjamaah itu, meskipun dia sholatnya sendiri. Jadi di sini maka Majelis Tarjih berpendapat berdasarkan 3 hadis yang sudah sangat sharih petunjuknya, ya, sangat jelas petunjuknya. Kalaupun kita sholat sendirian, kita berazan dan beriqamah, bahkan kalau di tempat itu tempat yang sunyi, tempat yang memang tidak ada orang, justru diperintahkan oleh Nabi farfa sautaka, ya, farfa sautaka, angkat suaramu, keraskan suaramu ketika azan dan iqamah, barangkali ada orang yang mendengarkannya, sehingga orang tahu, oh ini masuk waktu sholat ini, sholat duhur atau sholat asar. Mungkin Pak Tani yang sedang kerja di ladang, di sawah, ya, sedang kerja di sawah, mengolah tanah, menjaga tanamannya atau memelihara tanamannya, masuk waktu zuhur, maka dia ambil air wudhu, kalau ketemu air tentunya, kalau tidak ketemu air bertayamum, ya, bertayamum, kemudian dia menyerukan azan, bahkan disebutkan farfa sautaka, keraskan suaramu ketika untuk azan itu, semoga bisa didengar oleh manusia-manusia. Kalaupun tidak didengar oleh jin, manusia atau apapun, maka azannya itu dan orang-orang atau makhluk-makhluk yang mendengar azan itu akan menjadi saksi di hari kiamat nanti bahwa seseorang hamba Allah itu melaksanakan sholat dan sudah memanggil siapapun untuk melaksanakan sholat. Jadi 3 hadis itu kemudian disimpulkan oleh Majelis Tarjih dan juga
Majelis Tarjih ini di dalam mengambil simpul juga merujuk kepada simpulan yang diambil oleh seorang ulama yang sangat terkenal dan otoritatif, penulis kitab Nailul Autor, yaitu Imam Asy-Syaukani. Jadi dalam berfatwa juga merujuk kepada pandangan ulama terdahulu yang dipandang memiliki otoritas dalam bidang ilmu fikih dan di dalam menafsirkan atau mengambil istinbat terhadap dalil-dalil yang ada. Nah, jadi Majelis Tarjih kemudian ikut menyimpulkan juga bahwa meskipun sholat sendirian disyariatkan, ya kedudukan kesyariatannya ini adalah sunnah, ya, disunnahkan. Jadi kalau kita sholat sendiri kemudian tidak azan, tidak iqamah, sholatnya tetap sah. Tapi kalau kita melakukan azan dan iqamah, apalagi di tempat terbuka yang sunyi, kita keraskan suara kita, maka itu bagian dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini bagian yang pertama, yaitu tentang azan iqamah untuk sholat sendiri. Jadi nggak mengapa kita azan dan iqamah, karena itu memang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terdapat di dalam hadis yang pertama, hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Nasai. Yang kedua, hadis Sahih Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri, dan yang ketiga dari Imam An-Nasai dari sahabat Salman. Dalam hal ini adalah Salman Al-Farisi. Baik, itu yang pertama ya. Jadi azan dan iqamah bagi sholat sendirian termasuk disyariatkan dengan kualitas atau kedudukan sebagai sunnah. Sunnah itu artinya anjuran. Anjuran untuk dilaksanakan, dan apabila dilaksanakan mendapatkan keutamaan tadi, diantaranya menjadi saksi di hari kiamat, kemudian menjadi seorang imam terhadap barisan-barisan yang rapih dari tentara-tentara Allah yang berbaris di belakangnya, di belakang ketika ia sholat. Kemudian kalau yang hadis yang pertama tadi, Allah akan memberi ampunan kepada hambaku yang melakukan tadi, yaitu wudhu, kemudian azan, iqamah dan sholat. Mengampuni, Allah mengampuni dosa-dosa kita dan juga memasukkan kita ke dalam surganya Allah. Jadi ini syariat sekaligus ada keutamaan-keutamaannya. Baik, yang pertama. Yang kedua tentang taswib. Ya, taswib, bacaan taswib. Taswib itu apa toh? Taswib itu adalah bacaan as-salatu khairum minan naum setelah bacaan hayya alal falah. Jadi kalau azan itu kan azan-azan yang lain tidak ada taswibnya. Azan zuhur tidak ada taswib. Setelah hayya alal falah kemudian takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Asar juga demikian, maghrib demikian juga, dan isya juga begitu. Jadi tidak ada taswibnya. Nah, dulu ada orang di suatu masjid di Yogyakarta, azan asar ya. Karena di waktu asar banyak orang-orang yang tidur. Banyak orang yang tidur di masjid itu ya. Muadzin itu dengan pikirannya sendiri
Dia kemudian ketika azan setelah hayya 'alal falah, dia ucapkan juga as-salatu khairum minan naum. Nah, orang yang tidur di masjid itu ya kaget semua, loh, kok ada as-salatu khairum minan naum. Gumregah semuanya bangun. Ya memang itu dia lakukan supaya orang-orang pada bangun nih. Tapi kan itu tidak ada tuntunannya ya. Jadi nggak ada tuntunannya, ya baiknya kalau sholat asar ya nggak perlu ada as-sholatu khairum minan naum, meskipun banyak orang yang lagi tidur di masjid itu ya. Bukan masjidnya dekat pasar ya, orang-orang yang jualan di pasar tuh mungkin capek, belum pulang, dia nunggu asar, tiduran dulu. Nah, pada tidur semua, maka azannya ditambah as-sholatu khairum minan naum, tapi waktu asar ya tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya mudah-mudahan diampuni kesalahannya itu ya. Karena maksudnya juga baik itu untuk membangunkan orang yang lagi pada tidur supaya sholat asar. Nah, as-sholatu khairum minan naum itu bacaan khusus ketika azan di waktu subuh. Nah, itu diucapkan di azan yang mana? Azan pertama atau azan kedua, gitu ya. Nah, di dalam putusan tarjih itu terjadi perkembangan. Perkembangan dalam arti karena para ulama-ulama tarjih kita mungkin waktu itu ketika mengambil keputusan, rujukan-rujukan kitab-kitab yang dirujuk masih terbatas. Ya, bisa jadi. Itu kan di tahun 50-an ya, pertama kali Majelis Tarjih membahas tentang azan subuh ya. Tahun 50-an mungkin kitab masih terbatas, sehingga yang dirujuk yaitu hadis dari Abi Mahdzurah ya. Dari Abu Mahdzurah, riwayat Ahmad, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Dari Abu Mahdzurah radhiyallahu an, dia berkata, "Qul tu ya Rasulullah." Aku berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, alimni sunnatal azan." Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku sunnahnya azan. Ajarkan kepadaku cara azan atau sunnahnya azan. Fa'allamahu, maka Rasulullah mengajarkannya. Wa qala, kemudian beliau bersabda, fa in kana sholatas subhi, apabila kamu masuk untuk sholat subuh, kulta, katakanlah, bacalah ketika azan, as-sholatu khairum minan naum. As-sholatu khairum minan naum. Jadi Nabi mengajarkan azan khusus untuk azan subuh ditambah dengan as-sholatu khairum minan naum, as-sholatu khairum minan naum 2 kali. Maka ketika Muktamar Tarjih di Palembang tahun 50-an itu diputuskan bahwa bacaan taswib atau bacaan as-sholatu khairum minan naum adalah bacaan yang disyariatkan atau sesuai dengan hukum syariat. Nah, itu putusan pertama. Waktu itu belum ada wacana tentang subuh itu azan malam, azan pertama dan azan kedua, itu ya, belum ada wacana itu, belum ditemukan barangkali, wallahu alam. Jadi waktu itu belum ditemukan. Pokoknya kalau masuk waktu subuh ya
bacalah as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum 2 kali setelah hayya 'alal falah. Nah, kemudian putusan tarjih tahun 56 di Palembang itu dikaji ulang oleh majelis tarjih pada Muktamar Tarjih ke-21 di Klaten. Ini kalau nggak salah tahun 70-an, 78 kurang lebih ya. Nah, pada waktu Muktamar Tarjih di Klaten ke-21 ditemukan atau dibahas tentang azan subuh itu ada azan awal dan ada azan kedua, azan tsani atau azan ketika masuk waktu subuh. Azan awal itu berarti azan malam menjelang subuh sekitar 1 jam atau 1,5 jam sebelum subuh, sehingga orang dibangunkan dengan azan malam itu bisa melakukan beberapa amalan, misalnya sholat malam atau sholat tahajud. Bagi yang berpuasa bisa melakukan persiapan untuk sahur dan seterusnya. Sehingga azan malam itu bukan azan untuk membangunkan orang untuk sholat subuh, tapi untuk membangunkan orang agar qiyamul lail, sholat malam, atau juga sahur ketika dia berpuasa. Nah, ketika itu dipandang beberapa kitab dan hadis-hadis Nabi menunjukkan bahwa keduanya sama-sama memiliki dalil yang mendukung dalam muktamar tersebut, sehingga belum bisa mengambil keputusan, sehingga dikembalikan kepada putusan yang pertama, yaitu as-salatu khairum minan naum dilaksanakan pada waktu azan subuhnya. Pada waktu azan subuhnya itulah yang dibaca as-salatu khairum minan naum. Ya, artinya penelitian dari Muktamar ke-21 belum bisa diambil keputusan secara pasti ya, karena yang satu menunjukkan as-salatu khairum itu di azan pertama, yang satu lagi menemukan as-salatu khairum itu di azan subuh. Akhirnya sama-sama punya dalil, nah, punya kitab, punya dalil, punya hadis ya. Yang satu sama lain berbeda tetapi memiliki kekuatan yang sama, sehingga majelis tarjih belum mengambil keputusan. Jadi dimaukufkan dulu untuk dikaji ulang di muktamar tarjih berikutnya. Maka karena belum dapat diputuskan, dikembalikan kepada putusan yang lama ya, azan awal ada, azan subuhnya ada, tetapi taswibnya kembali kepada hadis Abu Mahdhurah, yaitu pada waktu azan subuhnya. Azan malamnya belum bisa dipastikan apakah azan malamnya pakai as-salatu khairum minan naum atau tidak. Nah, kemudian dibahas lagi dalam muktamar tarjih. Kalau tadi 21, sekarang 22. Dan itu dilaksanakan pada tahun 1989 di Kota Malang. Nah, kemudian ada putusan azan awal dan azan tsani adalah sesuatu yang disyariatkan. Jadi untuk masuk waktu subuh itu ada 2 kali azan. Yang pertama azan awal atau azan malam sekitar 1 jam atau 1,5 jam sebelum subuh ya. Dan azan ketika begitu masuk waktu subuh, sehingga bagi yang sahur, kalau azan malam silahkan masih terus bersahur
makan sahur. Maka ketika azan yang kedua, azan subuh, maka berhenti sahurnya. Jadi azan awal, azan tsani sesuatu yang dituntunkan atau disyariatkan. Putusan yang kedua, bacaan taswib disyariatkan pada azan pertama. Nah, di sini dalilnya ditemukan bahwa minas sunnah ya, dalam hadis Imam Malik ya, minas sunnah bahwa di antara karena bagian dari sunnah adalah mengucap as-salatu khairum minan naum pada azan pertama. Jadi taswibnya dibaca pada azan pertama, ini yang sudah diputuskan. Nah, sedangkan azan yang kedua belum bisa disepakati ada tidaknya as-salatu khairum minan naum tersebut. Maka pada Muktamar Tarjih ke-23 tahun 95 di Aceh pun belum bisa diputuskan. Jadi ini sudah dibahas berapa kali muktamar itu ya. Nah, sampai muktamar yang ke-23 di Aceh tahun 1995. Yang kemudian Muktamar Tarjih yang ke-23 itu diberi nama baru menjadi Munas Tarjih. Munas Tarjih ke-23. Dari situlah Munas yang pertama. Maka sampai sekarang dan selanjutnya tidak ada lagi nama Muktamar Tarjih, tapi adanya Munas Tarjih. Jadi sampai sekarang pun belum ada ketegasan tentang bacaan taswib di waktu azan subuhnya, tapi yang sudah pasti adalah di azan pertama, azan malam itu ada as-salatu khairun minan naum. Tapi karena putusan tarjih Palembang tahun 56 itu juga belum dicabut, maka putusan itu masih berlaku. Artinya sholat subuh, azan subuh pun pakai as-salatu khairum minan naum berdasarkan hadis Abi Mahzurah tadi. Kalau yang azan pertama berdasarkan hadis dari Imam Malik. Nah, jadi begitu ya. Nah, kalau kita merujuk kepada masjid di Mekah, Masjidil Haram, dan Masjid Nabawi di Madinah. Nah, di sana bacaan as-salatu khairum minan naum itu dibaca pada waktu azan subuhnya, tidak azan pertamanya. Walaupun menurut saudara-saudara kita yang sempat tinggal di Arab Saudi, misalnya disampaikan pernah oleh Ustadz Profesor Yunahar Ilyas ketika beliau menjadi mahasiswa Jami'atul Imam Ibnu Saud ya, di Fakultas Dakwah. Beliau hidup di Riyadh, di Mekah dan Madinah, menyaksikan pada waktu itu ya, pada tahun 90-an sekian atau 2000 sekian gitu ya. Mungkin 90 sekian ya beliau ketika di sana. Waktu itu ulama-ulama Saudi, yaitu Lajnatul Kibarul Ulama, memutuskan bahwa azan bacaan tasbih as-salatu khairum minan naum itu di azan awal, azan pertama, azan malam. Tapi pada tahun 2000-an menurut beliau ulama Saudi merevisi keputusannya, dirubah menjadi azan subuhnya dikembalikan kepada hadis Abu Mahzurah. Kenapa? Alasannya ya karena
yang sangat dipentingkan itu adalah sholat subuhnya. Sangat dipentingkan adalah sholat subuhnya, sehingga sholat subuh itu ya betul-betul as-sholatu khairum minan naum. Jadi harus bangun untuk sholat subuh, jangan sampai tidur. Tapi kalau sholat malam kan, meskipun sholat malam itu lebih baik daripada tidur, tapi kan sholat malam, ketika azan malam itu orang tidak bangun untuk sholat tapi dia tetap tidur kan tidak apa-apa. Meskipun tentu yang lebih baik adalah bangun untuk sholat malam. Tapi yang lebih tegas dan diperintahkan betul untuk bangun dan sholat adalah subuhnya. Itu penjelasan dari Ustadz Yunahar Ilyas kenapa terjadi perubahan keputusan di Arab Saudi. Dari azan malam as-sholatu khairum minan naum dirubah menjadi azan subuhnya. Jadi kalau kita bapak-bapak, ibu ada yang umroh ya, ke Saudi, ketika sholat di Masjidil Haram dan di Masjid An-Nabawi di Madinah, kita akan menyaksikan as-sholatu khairum minan naum itu dilaksanakan pada waktu azan subuhnya, bukan azan malamnya. Ya, meskipun Majelis Tarjih masih berpandangan bahwa berdasarkan hadis dari Imam Malik bahwa as-sholatu khairum minan naum itu dilaksanakan azan di waktu malam. Sedangkan azan subuhnya belum ada keputusan yang pasti, tetapi tetap merujuk kepada putusan yang lama berdasarkan hadis Abu Mahdurah, maka subuh pun pakai as-sholatu khairum minan naum. Jadi dua-duanya pakai atau salah satu yang pakai, bisa malamnya saja atau subuhnya saja. Kira-kira begitu pelaksanaannya sampai nanti ada putusan yang lebih pasti lagi. Mudah-mudahan segera ada putusan yang lebih pasti. Itu yang kedua ya. Jadi as-sholatu khairum minan naum bisa dibaca di azan pertama, dan itu yang pasti dalam tuntunan hadis Imam Malik. Sedangkan yang di subuh, waktu sholat subuhnya belum ada kepastian hukum karena perlu diteliti lagi dalil-dalilnya. Tetapi andaikan dilaksanakan tetap memiliki pijakan, yaitu hadis dari Abu Mahdurah. Wallahu a'lam bishawab. Bagian yang ketiga yaitu tentang salam di akhir khutbah. Nah, ini ada pertanyaan, apakah dituntunkan, disyariatkan mengucap salam di akhir khutbah? Dalam hal ini adalah khutbah Jum'ah atau juga khutbah yang lain seperti khutbah Id dan sebagainya. Nah, tentang salam di akhir khutbah, ini Majelis Tarjih merujuk kepada hadis Nabi SAW riwayat Ibnu Majah, di mana dikatakan annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza sa'adal mimbara sallama. Adalah Rasulullah atau Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia naik mimbar untuk melaksanakan khutbah, maka beliau naik mimbar lalu mengucapkan salam. Jadi salamnya adalah sebelum khutbah. Nah, jadi itu yang ada ya, hadis yang ada begitu. Jadi beliau naik mimbar kemudian menghadap kepada jamaah dan mengucap salam. Jadi annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza sa'ada, apabila dia sa'ada itu naik mimbar, salama, maka beliau mengucap salam. Hadis yang lain dari Ibnu Umar
dalam riwayat Tabrani disebutkan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dana minal mimbari sallama ala man indal mimbari thumma sa'ada fa idza istaqbalan nas biwajhihi sallama thumma qa'ada. Jadi Ibnu Umar mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hampir sampai ke mimbar ia memberi salam kepada orang-orang yang dekat. Jadi ketika beliau masuk masjid kemudian berjalan menuju mimbar, beliau pun menyalami orang-orang yang dilewati, ya, memberi salam kepada orang yang dilewati ketika beliau mulai mendekati mimbar. Kemudian beliau naik mimbar, kemudian menghadap kepada para jamaah, lalu ia pun memberi salam kembali. Salam untuk semua jamaah. Kalau yang tadi kan salam hanya untuk orang-orang yang dekat saja. Begitu naik mimbar menghadap kepada jamaah, beliau mengucap salam. Setelah itu beliau duduk dan muadzin mengumandangkan azannya. Nah, kemudian setelah azan selesai, khotib atau Nabi sebagai khotib berdiri kembali dan memulai khutbahnya tanpa memulai dengan salam, karena salamnya sudah disampaikan tadi sebelum azan. Maka beliau langsung membaca hamdalah, syahadat, sholawat, wasiat takwa, dan seterusnya. Nah, dalam hal ini majelis tarjih belum atau tidak atau belum menemukan adanya riwayat yang menerangkan bahwa Nabi menutup khutbahnya dengan salam. Jadi yang ditemukan dalam riwayat-riwayat hadis tentang khutbahnya Nabi adalah Nabi menutup khutbah dengan doa. Dengan doa. Dan doa merupakan bagian dari khutbahnya. Sehingga di situ doa itu diaminkan atau tidak itu termasuk bagian dari khilafiyah di antara ulama. Nah, kalau doa sebagai bagian dari khutbah maka tidak diaminkan, tidak apa-apa. Dan tidak harus diaminkan karena bagian dari khutbah. Tapi kalau meskipun bagian dari khutbah dia adalah juga tetap doa, ya diaminkan. Nah, itulah dua pendapat khilafiyah di antara para ulama, diaminkan atau tidak. Tapi yang jelas Nabi tidak mengakhiri khutbahnya dengan salam. Jadi selesai doa beliau turun dari mimbar kemudian menuju tempat beliau menjadi imam, menuju mihrab untuk mengimami sholat Jumat. Jadi jelas ya, maka para khotib ikutilah tuntunan Rasul ya. Maka Majelis Tarjih juga mengatakan, oleh karena itu sebaiknya mengikuti atau ittiba apa yang dilakukan oleh Nabi, yaitu tidak mengakhiri khutbah dengan salam. Ya. Baik itu khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, Idul Adha, khutbah sholat gerhana dan sebagainya, salamnya adalah dilaksanakan sebelum khutbah. Setelah khutbah tidak ada salam lagi. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira begitu kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Saya kembalikan kepada Pak Agung selaku pembawa atau moderator. Mungkin ada pertanyaan, monggo silakan. Baik, terima kasih Dr. Samsul telah menyampaikan 3 materi pokok bahasan pada kita semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya pemirsa bisa memahami tentang hal itu
Nah, tapi ini beberapa ada mungkin pertanyaan-pertanyaan dari peserta Ustaz. Ini kan kami bacakan setidaknya juga ada 4 pertanyaan. Ini yang pertama dari Pak Yudi ya. Izin bertanya mengenai azan beberapa tempat sebelum sholat Jumat ada 2 kali azan. Nah, itu bagaimana dasarnya hukumnya? Apakah hukumnya sama dengan azan malam sebelum azan subuh? Bisa. Ya, baik, tentang azan Jumat. Azan Jumat di masa Rasulullah adanya 1 kali. Itu masuk waktu zuhur, maka imam naik ke mimbar mengucap salam, kemudian muadzin melaksanakan azannya atau mengumandangkan azannya. Selesai azan, imam memulai khutbahnya. Itu Jumat pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga pada masa Abu Bakar, masa Umar bin Khattab. Baru pada masa Utsman bin Affan, ketika umat Islam semakin meluas ya, jauh-jauh dari masjid tempatnya, ya, maka azan waktu masuk waktu Jumat dituntunkan azan 2 kali ya. Jadi azan yang pertama itu sebelum masuk waktu zuhur, sebelum masuk waktu Jumat, dan azannya di tempat-tempat keramaian. Jadi waktu Utsman bin Affan azan ya kira-kira kalau sekarang zuhurnya atau Jumatannya jam 11.30 atau jam 11.45, maka jam 11 atau jam 11 kurang itu sudah diazankan, sudah azan, dikumandangkan azan di tempat-tempat keramaian. Disebutkan ada di pasar, ya, pokoknya tempat orang berkumpul diazankan supaya orang tahu itu hari Jumat, supaya bersiap untuk menuju masjid dan melaksanakan sholat Jumat. Nah, maka kemudian setelah masuk waktu zuhur atau waktu Jumat, katakanlah jam 11.30 atau 11.45 atau jam 12, maka imam naik ke mimbar mengucap salam, dan azan yang sesungguhnya azan zuhur atau azan Jumat adalah di saat imam sudah di mimbar dan sudah masuk waktu zuhur. Nah, itu ya. Jadi itu hukumnya gimana? Ya, karena itu dilaksanakan oleh seorang khalifah dan disepakati oleh umat Islam waktu itu, oleh para sahabat yang ada waktu itu, maka itu maksudnya adalah ijma'us sahabah. Ya. Kesepakatan para sahabat itu bisa menjadi tuntunan syariat. Maka itu termasuk bagian dari sunnah sahabiyah. Ya. Sunnah sahabiyah. Ya, maka kalau kita menyaksikan ada di masjid-masjid azannya 2 kali sebelum. Jadi azannya bukan 2 kali sebelum Jumat ya. Jadi sekali sebelum Jumat dan sekali ketika masuk waktu Jumat gitu ya. Jadi itu. Nah, tentunya kalau mengikuti sunnah sahabiyah, sunnahnya Utsman bin Affan, ya azannya di tempat-tempat keramaian. Sekarang ini kan azan 2 kali, tapi azan pertamanya sudah masuk waktu zuhur, ya. Kemudian nanti beberapa menit kemudian baru imam datang untuk naik ke mimbar, mengucap salam, kemudian azan lagi. Jarak antara azan yang pertama dan keduanya itu kadang-kadang hanya 5 menit ya, hanya 5 menit. Maka itu pelaksanaannya tidak sesuai dengan sunnah sahabiyah Utsman bin Affan.
Nah, maka kemudian majelis tarjih berpandangan dalam HPT itu, himpunan putusan tarjih, kita kembalikan kepada sunnah Rasulullah atau tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alasannya apa? Karena sekarang panggilan azan itu suaranya sudah pakai pengeras suara yang bisa didengar dari manapun, sehingga tidak perlu ada penyambung azan di tempat-tempat keramaian sebelum masuk waktu. Nah, jadi kira-kira seperti itu, sehingga kembali kepada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau ada yang ingin melaksanakan azan 2 kali dengan niat mengikuti sunnah sahabiah Utsman bin Affan, ya monggo. Tapi sebaiknya ya disesuaikan dengan apa yang diamalkan ketika pada zaman Utsman bin Affan. Jadi azannya jauh sebelum masuk waktu Jumat, waktu zuhur, dan di tempat-tempat keramaian. Tapi tentu ada pemberitahuan, tiba-tiba di pasar Kleco azan, nah nanti malah lagi kok aneh-aneh. Jadi ada pemberitahuan supaya nah waktu itu tentu mungkin juga ada pemberitahuan ya pada zaman Utsman bin Affan. Ini hari Jumat, nah, supaya siap-siap sholat Jumat, maka kemudian ada yang azan di situ ya, nah, mengumumkan sekaligus azan, sehingga orang yang sedang berdagang di pasar itu siap-siap untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, kalau di kampus ya azan ke kelas-kelas, gedung-gedung gitu ya. Nah, tapi sekarang kan sudah ada pengeras suara, azannya cukup dari masjid, disambung kabel kemana-mana, azan sehingga tidak perlu azan 2 kali. Wallahu alam. Itu hasil kesepakatan ijtihad dan ijma ulama-ulama tarjih Muhammadiyah kembali kepada sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tuntutan untuk melaksanakan sunnah sahabiahnya udah nggak ada lagi, kira-kira begitu. Baik, demikian Pak Yudi. Ini berikutnya Ustaz, dari Pak Taufik. Izin bertanya Ustaz, bagaimana kalau sholat sendirian tapi tidak tepat waktu? Apakah juga sunnah hukumnya mengumandangkan azan dan iqomah? Ya, jadi kalau yang tadi itu kan juga tidak disebutkan dia tepat waktu atau tidaknya ya. Yang ketika dia di tempat yang sepi, di tempat yang jauh dari keramaian, kemudian dia mengumandangkan azan. Nah, kalau kita sholat sendiri di rumah, ya azan dan iqomahnya untuk didengar sendiri, nggak apa-apa. Apalagi kan di sekitar kita mungkin sudah terdengar azan dari masjid-masjid itu. Itu kan yang hadis-hadis tadi disebutkan ketika berada di Ororo ya, di Ororo. Orang yang sedang menggembala kambing di padang rumput dan padang pasir, kira-kira begitu ya. Nah, padang rumput, padang pasir, maka dia azan dengan suara yang keras, iqomah, kemudian sholat. Maka tadi gambarannya seperti Allah akan mengampuni dosanya dan masukkan ke surga. Yang kedua, seperti tentara yang memimpin jamaahnya dengan barisan-barisan yang rapi. Dan yang ketiga menjadi saksi, azannya menjadi saksi. Juga apa saja yang mendengar azan itu juga menjadi saksi. Maka kalau tidak tepat waktu, ya nggak apa-apa azan dan iqamah, tapi untuk dirinya sendiri. Wallahu alam. Jadi nggak perlu keras-keras gitu ya. Termasuk juga Ustaz, mungkin tambahan dari saya pertanyaan, ketika mungkin di situ kita sholat terlambat, itu kan ada jamaah kedua atau ketiga, itu diperkenankan tidak ada mungkin? Ya kalau itu jelas ya, kalau kita berada di masjid, tapi sudah terlambat, ya maka kita tidak perlu azan dan iqamah
apalagi dengan suara keras ya. Maka kalau sudah di masjid kan azannya sudah diwakili azan yang resmi masuk waktu. Maka kita cukup iqamah saja untuk diri kita sendiri. Kalau nggak ada orang lain, iqamah saja untuk dirinya sendiri. Baik, berikutnya ini dari Pak Wahyono, ini terkait dengan mungkin agak beda bahasan. Mohon izin tanya mengenai hukum membaca mushaf Al-Quran pada saat sholat setelah baca Al-Fatihah. Apakah diperbolehkan sholat sambil memegang mushaf Al-Quran? Ini mungkin beda tema tapi tidak apa-apa, Ustaz. Ya. Jadi kalau kita sholat itu kan yang penting faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah ayat-ayat atau hal-hal yang mudah dari Al-Quran. Nah, tapi kalau memang betul-betul nggak ada yang dihafal dari Al-Quran, kita bisanya harus buka Al-Quran, ya nggak apa-apa kita buka Al-Quran, kita pegang Al-Quran ketika sholat, kemudian kita membacanya, nanti ketika rukuk sujud Quran mushaf kita tutup, masukkan apalagi kalau mushafnya kecil ya bisa disaku ya. Nanti ketika berdiri di rakaat berikutnya kita buka lagi. Kalau memang tidak ada yang kita hafal selain Al-Fatihah ya nggak apa-apa kita baca itu. Tapi kalau banyak yang kita hafal, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah yang mudah dari Al-Qur'an. Jadi jangan mempersulit diri. Nah, kecuali mungkin kalau kita sholat sendiri di waktu malam, apalagi itu sholatnya sholat sunnah qiyamul lail ya. Maka kemudian kita ingin berlama-lama dalam kebersamaan dengan Allah ya. Kita baca ayat yang banyak karena kita tidak menghafalnya, maka kita membuka mushaf, kita baca, insya Allah tidak mengapa, tetap sah sholat kita. Allah alam bisawab. Baik Ustaz, sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan, tapi waktunya sudah habis ini, Ustaz. Oh ya. Iya. Tapi sebenarnya ada satu ini agak penting mungkin menurut saya. Ini tentang ini, Ustaz. Jika kita datang terlambat sholat Jumat berazan, apakah kita harus menunggu azan selesai kemudian sholat sunnah? Nah, apakah sholat sunnah dulu sambil azan berlangsung? Ini mungkin sekali satu ini aja tadi. Ya, itu saya kira dua khilafiyah ya. Ada yang ya kita dengar azan dulu, kita dengar azan. Ya. Mendengar azan adalah sunnah, menjawab azan, selesai azan kemudian kita sholat. Tapi ada yang berpendapat ya pokoknya kita masuk masjid tuh hak masjid kita sholat. Sehingga ada seorang sahabat ketika Nabi sedang khutbah, sahabat itu dia langsung duduk dan mendengarkan khutbahnya Nabi. Maka Nabi mengingatkan sahabat tadi yang masuk tadi, apakah kamu sudah sholat haknya masjid? Belum, berdirilah untuk sholat. Jadi Nabi sedang khutbah mengingatkan seseorang untuk melaksanakan sholat, yakni sering kita sebut sholat tahiyatul masjid. Nah, sholat tahiyatul masjid. Jadi sebelum duduk kita sholat dulu, meskipun imam sedang khotib ya, sedang khutbah ya. Kita tidak langsung mendengar khutbah, tapi kita sholat dulu baru duduk dan mendengar khutbah. Nah, saya kira begitu ya. Jadi beberapa tuntunan memang kalau dalam masalah ibadah khusus seperti sholat ini kita harus benar-benar memperhatikan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka belajar terus adalah satu hal yang baik. Nah, sepertinya kok diulang-ulang ya nggak apa-apa. Itu yang menyegarkan terus ilmu kita. Saya kira demikian. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat bagi kita semuanya. Dan Allah selalu memberikan petunjuk
hidayah maunah kepada kita semuanya. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian